Genap 6 tahun sudah, Lingkar Temu Kabupaten Lestari mengakar dan tumbuh bersama. Sejak didirikan, LTKL telah berkomitmen menumbuhkan perekonomian daerah melalui ekonomi lestari. Dalam deklarasi Kabupaten Lestari 2030, Kabupaten anggota LTKL menyatukan suara untuk melindungi ekosistem penting seperti hutan dan gambut, serta menyejahterakan 1 juta keluarga petani dalam yurisdiksi kabupaten lewat gotong royong multi pihak. Bermula dari benih yang ditanam sejak 2017, LTKL telah memperkuat akar visi, target, dan strategi hingga bertransformasi menjadi penopang untuk tumbuh kokoh secara kelembagaan, kemitraan, dan kapasitas. Bak berbunga dan berbuah harapannya. Hingga tahun 2028, daerah akan menuai insentif atas kesuksesan mengadopsi resep pembangunan lestari. Untuk seterusnya, menyebarkan benih membangun ekosistem pendukung agar kian melimpah daerah Indonesia mencapai target 2030. Strategi mencapai tujuan tersebut dirumuskan oleh tim perumus melalui 5 pilar pembangunan lestari, yaitu perencanaan, kebijakan dan peraturan, tata kelola multi pihak, inovasi dan investasi, serta pemantauan, pelaporan, dan komunikasi. Pada pilar perencanaan, Kabupaten Sigi telah melakukan penguatan indikator berkelanjutan melalui sinkronisasi rencana pembangunan jangka menengah hingga level rencana kerja dinas dengan proses multi pihak yang melibatkan perencana muda. Tidak hanya di Kabupaten Sigi, Kabupaten Siak, Sanggau, Aceh Tamiang juga turut melibatkan para perencana muda lintas dinas dalam proses sinkronisasi dokumen perencanaan, termasuk untuk penanaman modal yang lebih lestari. Di pilar kebijakan dan peraturan bersama Ditjen Bina Bangda Kemendagri dan LKPP, Kabupaten Musi, Banyuasin, dan Sanggau telah mendorong skema pengadaan barang dan jasa lestari melalui UMKM berbasis alam. Selain itu, bersama Koalisi Ekonomi Membumi, LTKL turut mendorong transformasi bisnis berkelanjutan dengan disahkannya Keputusan Menteri Investasi Nomor 223 Tahun 2022 tentang Panduan Investasi Lestari. Pada pilar tata kelola multi pihak, LTKL telah membentuk kelembagaan multi pihak di 7 kabupaten. Dengan 3 diantaranya telah memasuki tahap operasionalisasi kelembagaan, seperti Pusat Unggulan Komunitas Lestari dan Pusat Unggulan Perkebunan Lestari. Kelembagaan ini juga telah aktif menyusun peta gotong royong yang melibatkan setidaknya 103 mitra kolaborator di berbagai kabupaten. Selanjutnya, di pilar investasi dan inovasi, upaya daerah dalam hilirisasi komoditas lestari berbasis alam ditopang oleh sentra inkubasi lestari yang telah terbentuk di 5 kabupaten dengan total pelibatan 152 orang muda. Kabupaten Siak dan Sintang yang juga telah memiliki sentra inovasi dan sentra produksi menjadi inspirasi dalam menyusun resep implementasi ekonomi lestari. Pada skala yang lebih besar, turut dikembangkan portofolio investasi lestari lewat serangkaian program masterclass di Kabupaten Sigi dan Aceh Tamiang. Pada pilar pemantauan, pelaporan, dan komunikasi, terdapat capaian berupa peluncuran 4 profil yurisdiksi, submisi pada platform global, serta peningkatan kapasitas wali data dan wali komunikasi. Upaya penguatan narasi pembangunan lestari kepada khalayak luas juga memiliki capaian berupa obrolan lestari dalam Konferensi Nasional Jurnalis Lingkungan Hidup, serta kampanye Bangga Buatan Indonesia dan Jobs for Nature sebagai perayaan rutin bersama untuk mengenal lebih dalam potensi alam, budaya, dan masyarakat, serta tukar belajar inovasi pembangunan lestari. Pada 21 hingga 25 Juni 2023, Pemkab Sigi bersama Pemprov Sulawesi Tengah menjadi tuan rumah Festival Lestari ke-5 yang mengusung tema Tumbuh Lebih Baik. Menyajikan rangkaian acara dengan belasan ribu peserta melibatkan ratusan relawan, kaum muda, mitra gotong royong, dan mendapatkan terpahan media, serta nota kesepakatan hingga deklarasi komitmen. Lalu, sampai di mana kita saat ini? Perlindungan ekosistem penting terrealisasikan melalui 4 juta hektar hutan dan 1 juta hektar lahan gambut di 6 kabupaten yang telah tercantum sebagai dasar pada dokumen perencanaan dan peraturan.
Daerah telah membangun struktur tata kelola multi pihak melalui aksi kolektif untuk transformasi berkelanjutan. Kesejahteraan sosial turut meningkat melalui terwujudnya entitas bisnis berbasis masyarakat dan investasi yang lestari. Daerah berhasil menerapkan model pemantauan dan evaluasi untuk mengukur serta melaporkan kemajuan berkelanjutan untuk penguatan narasi pembangunan. Tersebarnya pohon pembangunan lestari yang berakar pada prinsip ramah lingkungan dan ramah sosial menjadi harapan akan Indonesia yang subur tanahnya, bersih airnya, sejahtera rakyatnya, kini dan nanti.